Jiwa kami haus dan lapar akan hadirat-Mu. Sebab itu kami semua ada di sini. Kami mencari Engkau. Kami mencari hadirat-Mu. Kami mencari perkenanan-Mu yang menguatkan kami, yang menjawab setiap persoalan hidup kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang setia, yang gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami siap dipulihkan. Kami siap disembuhkan, dilawat, bahkan mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami sepakat bahwa tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Dan tidak ada satu kuasa pun yang terjadi di tempat ini tanpa sepengetahuan Engkau. Hanya nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, yang di rumah. Bagaimana kabarnya? Baik?
Ya, mari bangkit berdiri bersama-sama sambil berdiri. Berikan salam kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Mari bersorak bersama-sama. siang hari ini. Ada sukacita bagi hari ini. Kita percaya, kita mau katakan Tuhan pun dahsyat. Kita berikan ruang dari hati kita, semangat bahwa Tuhan kita Allah yang besar. Amin. Ada sukacita. Kata dariku yang
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Wah, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah, Engkau Tuhan kami. Yes God. Ya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, ya, tak
Tetap hati yang menyembah hari ini. Siang hari ini Tuhan mau nyatakan kekuatan yang baru. Minta kekuatan yang baru saat kita boleh menyembah. Sembah Dia, worship. Sikiana rabaya rabaya rabaya, tetap terhubung, tetap dalam hadirat-Nya. Sikiana maya namaya ralamase. Kiana ralamaya ramataka sikina sembah Dia terus. Kina bakara tamaka sikide karala. Mari ucapkan syukurmu. Mari kita buka mulut kita. Saat yang tepat siang hari ini boleh bertemu muka dengan muka. Mari ungkapkan segala apapun yang saat ini engkau alami. Tetaplah mengucap syukur dalam setiap hal. Kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu boleh terjadi di tempat ini. Tidak ada satupun yang terlewat setiap hati kami Tuhan. Terus tetap terhubung. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agunkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Tuhan. Kau
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu yang indah. Kami diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami ada dalam komunitas yang benar. Terima kasih untuk gereja ini Tuhan, yang menolong kami untuk bertumbuh, semakin mengenal Engkau dan menjadi sebagai Kristus. Berkati gereja ini Tuhan Yesus. Kami percaya gereja ini dibangun di atas Tuhan Yesus Kristus, batu karang yang teguh. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau datang untuk memberi kami hidup, sebuah kehidupan yang berkelimpahan, yang menjadi berkat buat orang lain. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami di tempat ini Tuhan. Sehingga firman ini boleh bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami ucap syukur, kami menutup doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom, ya puji Tuhan. Kita memasuki minggu ketiga di bulan ini. Tema besarnya masih sama, kita masih bicara tentang ekonomi kerajaan Allah. Saya menyambut teman-teman lama saya, Pak Heru dan Pak Yeni. Ya, ini teman lama saya di Jogja, satu pelayanan. Keluarga Tiwik juga, selamat datang. Wah, berapa lama nih liburnya? 1 bulan. Oke ya, selamat datang. Ya, semoga betah sebelum berangkat lagi. Oke Bapak Ibu, Tuhan pemilik, kita pengelola. Ya, kita masuki minggu ketiga. Minggu pertama kita bicara Allah kita, Allah yang kaya. Siapa masih ingat firman-Nya? Lalu minggu kedua kita bicara tentang apa ya? Kaya tidak berdosa, miskin tidak lebih rohani. Dan minggu ini kita akan membahas Tuhan pemilik, kita pengelola. Mari kita belajar sama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, karena firman-Nya judulnya Tuhan pemilik, kita pengelola, maka kita akan bagi firman hari ini menjadi 2 bagian. Yang pertama, kita akan belajar Tuhan pemilik segala sesuatu. Katakan, Tuhan pemilik segala sesuatu. Ya, saya pengelola dari pemberian Tuhan. Oke, saya minta Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Ya, jangan khawatir, belum ditutup firman Tuhannya. Oke, ya bisa bangkit berdiri. Ya, yang bisa berdiri, kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, siapa percaya bahwa bumi dan segala sesuatu yang ada di bumi ini milik Tuhan? Amin. Saya percaya. Yang percaya boleh tetap bangkit berdiri, yang tidak percaya boleh duduk. Yang sudah duduk jangan duduk lagi ya. Oke, berarti semua percaya ya. Pertanyaan berikutnya, ya. Di bumi ini kan ada pohon, ada hewan, baik yang di darat, di udara, di laut, bahkan di akuarium kita. Ya. Siapa yang percaya itu juga milik Tuhan? Percaya? Yang percaya boleh tetap bangkit berdiri, yang nggak percaya silakan duduk. Oh, semua percaya, puji Tuhan. Ini cara pemaksaan terbaik ini. Berikutnya pertanyaannya ya. Oke. Hidup kita milik Tuhan. Siapa yang percaya itu? Saya ya. Yang nggak percaya boleh duduk. Saya mau lihat siapa nih yang mau duduk ya. Oke. Kalau hidup ini milik Tuhan, berarti segala kemampuan, kekuatan, segala talenta kita milik Tuhan. Bapak Ibu percaya enggak? Percaya. Berarti semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, termasuk anak kita, milik Tuhan. Amin. Yang enggak percaya boleh duduk. Berarti semua percaya. Tepuk tangan. Berarti semua ini jemaat yang luar biasa. Nah, sekarang boleh duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ini cara pemaksaan paling enak kayak gini Bu Sarah. Kalau suruh angkat tangan nggak ada yang angkat tangan ya, suruh berdiri, yang nggak percaya suruh duduk. Saya menemukan ide brilian ini.
Bapak Ibu, apa yang saya bagikan tadi, itu semuanya ada dasar firman-Nya. Bukan karena saya mengutip atau mengarang-ngarang, semua ada dasar firman-Nya. Mari kita belajar. Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Firman Tuhan di Roma 11 ayat 36 berkata seperti ini. Sebab segala sesuatu berasal dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya segala sesuatu asalnya dari Dia dan melalui Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu Bapak Ibu, segala sesuatu artinya apa? Semuanya, semua yang ada di bumi ini. Kejadian 1 ayat 1 berkata seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya langit dan bumi milik Tuhan. Dia yang menciptakan. Allah menciptakan dan memiliki segalanya. Bahkan kita ini ada di bumi ini, kita itu hanya dititipin, kita itu hanya pengelola. Mazmur 24 ayat 1 berkata, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi beserta isinya. Betul Bapak Ibu? Ya kan? Jadi kita ini hanya dititipin, kita itu pengelola. Firman Tuhan katakan, hidup kita yang kita hidupi saat ini, itu pun sebetulnya milik Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, segala sesuatu itu milik Allah, bahkan termasuk hidup kita. Dan di dalam hidup kita itu diberi talenta, kita diberi kemampuan, kita diberi kekuatan. Kemarin kita sudah belajar firman Tuhan, bahwa apa yang kita peroleh, kekayaan yang kita peroleh, itu pun asalnya dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sehingga kita tahu bahwa kita sebenarnya bukan pemilik. Kita adalah pengelola-pengelola dari pemberiannya Allah. Amin Bapak Ibu. Kalau segala sesuatu ini miliknya Allah, berarti yang ada pada kita sekarang ini bukan milik kita, tapi dipercayakan dalam hidup kita. Nah, cara berpikir ini akan mengubah banyak hal. Cara berpikir yang benar bahwa kita ini pengelola akan mengubah cara kita melihat segala sesuatu, termasuk harta benda, pekerjaan, dan semua yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Dan ini yang kita mau belajar pagi hari ini. Saya pengelola. Matius 25 ayat 14 sampai 28 berbicara hal ini. Saya akan bacakan karena cukup banyak, Bapak Ibu bisa memperhatikannya lewat screen. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan berapa? 5 talenta, lalu yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, lalu menjalankan uang itu dan beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta, bisa dibantu ya PowerPoint-nya ya, supaya saya nggak perlu klik. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga dan beroleh 2 talenta, berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang ke dalam tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat,
aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Sebab engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu ke dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta ini daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta ini. Firman Tuhan yang cukup panjang, tapi kita belajar ada 3 poin dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah setiap orang menerima sesuatu untuk dikelola. Ada anak muda yang di sebelah sana ini, mereka pemain badminton, betul ya? Iya, mereka diberi talenta bermain badminton dengan sangat luar biasa. Saya kalau main sama mereka belum tentu menang, ya. Saya sama Sani deh double lawan mereka single, kita belum tentu menang. Kalah nafas kata Sani, ya. Nafasnya mereka lebih panjang. Mereka diberi talenta untuk bermain badminton dengan sangat bagus. Mungkin kita nggak menerima talenta bermain secara olahraga, kita menerima talenta yang lain. Tapi yang perlu kita tahu, setiap kita itu diberi sesuatu untuk dikelola. Ada yang banyak, ada yang memang tidak terlalu banyak, tapi pasti ada. Ada orang datang ke saya ngomong, Pak Ivan, saya tidak punya apa-apa, saya tidak ada yang dikelola. Lalu saya mulai jawab, ada satu yang Tuhan kasih ke setiap orang, sama. Apa Bapak Ibu? Waktu. Tuhan kasih kita waktu yang sama. Mungkin secara umur berbeda, tapi secara waktu kita dikasih 24 jam sehari. Betul Bapak Ibu? Bagaimana kita menggunakan waktu itu? Bagaimana kita mengelola waktu itu? Apa yang kita isi 24 jam sehari? Oh, saya isi Pak, sangat efisien. Saya tidur 23 jam sehari, saya makan 1 jam sehari, ya. Efisien. Dalam tidur itu saya banyak bermimpi, mimpi-mimpi yang besar. Tapi tetap gak ada hasilnya karena semua berupa mimpi. 23 jam sehari. Anak saya mungkin pernah itu 23 jam sehari. Habis dia ngelembur, ya. Tapi setiap kita pasti diberi sesuatu untuk dikelola. Dan memang bisa berbeda sesuai kemampuan masing-masing. Dan Allah ingin kita mengembangkan apa yang dipercayakan kepada kita. Makanya Matius 25 tadi, ada orang yang diberi 5, ada orang yang diberi 2, ada orang yang diberi 1. 2 hamba yang setia mengembangkannya. Menjadikan 5 menjadi 10, 2 jadi 4. Tapi yang 1 disebut hamba yang malas. Dia menyimpannya, dia tidak menghabiskannya loh Bapak Ibu. Dia menyimpannya, jadi gak kalong, gak kurang. Tapi disebut sebagai hamba yang malas. Karena tidak menambahkan sesuatu pada talenta itu. Dan pada akhir cerita kalau kita baca perikop itu, ada sebuah pertanggungjawaban di akhir hidup kita. Tuhan gak hanya memberi, tapi juga Tuhan meminta pertanggungjawaban bagaimana kita mengelola berkat-berkat itu. Buat Bapak Ibu yang diberi banyak, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban lebih banyak. Setiap kita punya tanggung jawab. Tuhan kasih kita anak,
Tuhan ingin kita bisa mendidik anak-anak kita supaya takut akan Tuhan. Betul Bapak Ibu yang sudah punya anak? Kerinduan orang tua pasti ingin anaknya yang pertama takut akan Tuhan. Yang kedua, hormat sama orang tua. Yang ketiga, ngajak orang tuanya jalan-jalan. Ya, nggak bisa keluar negeri ke dalam negeri. Ya, nggak bisa ke dalam negeri keluar rumah. Nah, yang penting jalan-jalan. Anak itu juga titipan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana mengelola? Bagaimana seorang pengelola itu? Nah, ada cara berpikir yang salah kalau ketika pendeta di depan ini bicara tentang pengelola. Karena mengelola itu seringkali gampang banget dihubungkan dengan uang. Oh, mengelola kekayaan, mengelola harta. Lalu selalu pikirannya, oh mengelola itu berarti semua yang aku dapat, ya itu untuk siapa? Nah, kita mau belajar bagaimana mengelola itu. Nah, ada 3 contoh tentang mengelola. Ya, yang pertama kurir paket, yang kedua teller bank, yang ketiga kasir toko. Nah, Bapak Ibu, siapa yang sering beli di marketplace? Ya, banyak itu ya. Sehari bisa terima berapa paket? Ya, 2, berapa? 5. Bobby berapa? 10. Oh ya. Setiap hari akan ada kurir yang datang ke tempat kita. Bapak Ibu, kurir itu selalu membawa barang yang bukan miliknya, betul? Ada alamat di situnya. Dibawa ke tempat kita, diberikan ke tempat kita. Yang membawa kurirnya, kurir itu punya tugasnya adalah menyalurkan. Kurir itu gak pernah berpikir bahwa barang yang dia bawa itu miliknya dia. Dan kurir itu gak pernah berpikir, wah besok ada lagi enggak ya paketnya. Paket akan selalu ada. Bahkan kalau dia dipercaya, dia akan naik tingkat. Saya pernah baca di satu kesaksian, ada seorang kurir di satu lembaga, satu PT gitu ya. Dia mulai dari kurir naik sepeda motor. Dia pakai bronjong gitu, dia bawa. Dan kurir ini selalu on time, selalu mengusahakan hari itu targetnya berapa, dia coba selesaikan dalam hari itu. Dan akhirnya dia naik tingkat. Dia sekarang bawa mobil, nganterin bersama timnya, dia bawa mobil barang yang lebih besar. Dan terakhir saya dengar, dia sekarang ada di level manajer, dia jaga gudangnya. Naik tingkat, kenapa? Karena dia dipercaya. Dia gak pernah nilep barangnya orang lain itu. Dia tahu itu barang titipan. Dia tugasnya adalah menyalurkan. Seorang teller bank, tugasnya apa? Menerima uang, menghitung uang itu, mengelompokkannya 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Tidak pernah terpikir pun dalam pikirannya bahwa uang itu miliknya dia. Dia hanya mengelola, mengorganisir, mengatur. Demikian juga seorang kasir toko. Kalau dia terima dari customer, dia akan menyimpannya sesuai dengan nilainya. Lalu ketika pemilik tokonya berkata, ayo aku butuh duit buat bayar si A. Dia enggak segan, jangan nanti uang saya berkurang. Enggak, ya dia keluarkan saja, kasihkan ke pemilik tokonya supaya pemilik tokonya bisa membayar tagihan-tagihannya. Itu gambaran mengelola. Jadi intinya apa mengelola itu? Mengelola adalah semua ini milik Tuhan. Bagian kita adalah kemana Tuhan suruh saya alirkan. Nah, sampai di sini mesti pada, waduh, berarti ini saya harus keluarin duit saya, harus kasihkan ke orang yang saya gak kenal nih ya. Wah, langsung ada pikiran-pikiran, wah jadi pengelola berat dong. Berarti saya gak boleh nyimpen uang. Berarti saya gak boleh simpen uang buat saya sendiri. Nah, Bapak Ibu, ternyata ada cara berpikir yang salah tentang pengelola. Ada konsep yang tidak benar tentang pengelola. Konsepnya berpikir bahwa seorang pengelola itu hidupnya menderita, terbatas, gak bisa ngapa-ngapain karena semuanya milik Allah. Pokoknya kamu yang penting bisa makan, cukup. Makan pun kalau bisa nasi telur, ya, gak usah macam-macam. Semuanya milik Allah, semuanya untuk Tuhan.
Minta maaf, semuanya untuk pendeta. Saya ngomong pendeta ke saya, bukan ke yang lain. Semuanya untuk pendeta, semuanya untuk gereja. Ya, tidak boleh simpan uang. Pokoknya cukup untuk keperluan sehari-hari aja. Nah, ini cara berpikir yang nggak benar tentang pengelola. Bapak Ibu, salah satu contoh pengelola yang luar biasa adalah Yusuf. Yusuf dipercaya untuk mengelola satu kerajaan, kerajaan Mesir. Dia menjadi orang kedua paling berkuasa setelah Firaun. Dalam sistem kepemimpinan Firaun, semua harta itu milik Firaun. Dan Firaun mempercayakan kepada Yusuf. Saya mau tanya, Yusuf sebagai pengelola tinggalnya di mana? Di istana. Makannya semeja dengan siapa? Dengan Firaun. Pengelola dengan konsep yang benar tidak seperti yang kita bayangkan. Bapak Ibu, gereja ini diberkati Tuhan dengan 1.000 jemaat. Betul ya Bu Sarah? Salah satu gereja GSJA terbesar di Jawa Tengah. Ada di Klaten. Kotanya kecil, tapi GSJA-nya besar. Yeah. Tapi saya mau tanya sama Bu Sarah. Bu Sarah, ini miliknya Bu Sarah atau milik Tuhan? Milik Tuhan. Sekalipun yang membangun ini dari nol, dari 50 orang di meriwis tanah, itu Bu Sarah. Tapi Bu Sarah tahu ini milik Tuhan, bukan miliknya dia. Dia yang bertanggung jawab sebagai gembala di tempat ini, dia yang tanda tangan. Pemerintah, orang luar tahunya ini gerejanya Bu Sarah. Tapi di dalam hatinya, Ibu Sarah tahu ini milik Tuhan. Jadi kepengelolaan itu bukan bicara soal status legalitas, bicara soal di dalam hati kita itu seperti apa. Bapak Ibu, saya dipercaya oleh mertua saya, Mami Wan, untuk mengelola toko yang diwariskan ke kami, saya dengan istri. Nah, saya punya usaha di Jogja, nah, akhirnya saya harus ke Klaten untuk mengelola ini. Toko grosir. Dan ketika kami mengelola ini, secara legalitas, izin, tanda tangan giro, semuanya atas nama saya dan istri saya. Kami yang tanda tangan. Pemerintah, orang luar, tetangga taunya, oh itu punyanya Pak Ivan, diwariskan dari papa mamahnya. Tetapi secara hati, ketika saya menyadari saya pengelola, saya tahu kenanga usaha ini milik Tuhan. Saya hanya dipercaya untuk mengelolanya. Sehingga hati saya nggak nempel pada kenanga atau toko atau apapun itu. Kepengelolaan bicara mulai dari hati Bapak Ibu. Hati kita. Jadi sebetulnya konsep yang benar tentang pengelola itu seperti apa sih? Konsep yang benar adalah seperti ini Bapak Ibu. Seorang pengelola adalah seorang yang menyalurkan. Kita itu seperti saluran Bapak Ibu, saluran aja. Dan yang namanya saluran itu selalu basah. Selama saluran itu tidak mampet, tidak macet, maka saluran itu akan selalu mengalirkan sesuatu. Dan yang luar biasa, firman Tuhan katakan, minggu lalu kita belajar, Tuhan itu sumbernya. Sumber kita itu Tuhan. Sumber kita itu bukan kita, bukan deposito kita, bukan kekayaan kita, bukan. Sumber kita itu Tuhan. Dan ketika kita menempel pada sumber yang tidak berubah, karena Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya, maka selama kita menempel pada Tuhan, maka saluran itu akan tetap mengalirkan. Amin Bapak Ibu. Kepengelolaan bicara tentang bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain dan buat diri sendiri. Ya, jangan sampai hanya orang lain. Karena firman Tuhan kemarin kita katakan apa? Bahwa Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Dan kita kemarin belajar di 2 Korintus bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan kita bahkan berkelebihan di dalam hal baik. Ya, ada sebuah tujuan. Kita diberkati
untuk sebuah tujuan yang Allah rencanakan dalam kehidupan kita. Dan tujuannya selalu melibatkan orang lain, Bapak Ibu. Itulah saluran, itulah pengelola. Nah, sebagai pengelola kita punya 4 ciri. Ciri ini ya akan menunjukkan kita itu seorang pengelola. Yang pertama cirinya adalah percaya kepada Tuhan. Ya kan? Anjing ini percaya sama tuannya. Jadi dia disuruh, apa itu namanya nih? Ya, lucu ya. Yang punya anjing pasti senang lihat ini. Oke? Percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena tahu Tuhan itu nggak pernah berbohong. Janjinya ya dan amin. Jadi kita percaya bahwa kalau saya mengalirkan ini, kalau saya menyalurkan ini, selalu akan ada yang lain. Nggak akan pernah habis. Berkat Allah itu akan selalu mengalir melalui kita. Seorang kurir ngasih kotak ini, loh besok saya ngasih lagi enggak? Jangan khawatir, selalu ada kotak atau paket yang akan dialirkan. Kita harus percaya. Ciri yang pertama dari seorang pengelola adalah kita pengelola yang percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah sumber hidup kita. Oke, yang kedua, seorang pengelola adalah seorang yang mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena kalau bicara kebutuhan, di luar sana kebutuhan itu banyak banget Bapak Ibu. Ya, orang miskin, kebutuhan gereja A, gereja B, belum lagi misi A, misi B, kebutuhan banyak sekali. Seorang pengelola perlu mendengar suara Tuhan, sehingga dia dapat mengalirkannya atau menyalurkannya kepada orang yang tepat atau lembaga yang tepat sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Amin. Kita perlu belajar mendengar suara Tuhan. Dan kita ada di tempat ini, berjemaat di tempat ini, sebagian kita, ya semua lah ya, sudah menjadi saluran itu. Bapak Ibu ada di tempat ini, Bapak Ibu memberi lewat persembahan, lewat perpuluhan, lewat adopsi, I-Care. Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari gereja ini, mensupport gereja ini. Amin. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu sudah mendengar, oh saya harus ke gereja ini. Saya mau bertumbuh di gereja ini. Bapak Ibu berarti sudah mendengar suara Tuhan. Satu langkah. Ya kan? Terus kembangan itu. Seorang pengelola adalah orang yang ngerti kemana dia harus memberi. Karena dia terhubung dengan Tuhan. Ciri berikutnya. Ya. Seorang pengelola itu seperti Joseph. Nah, Bapak Ibu, Yusuf, ini ada filmnya, ya. Kalau mau ditonton di aplikasi atau apa. Yusuf pada waktu dia berusia 30 tahun, dia diangkat menjadi seorang Perdana Menteri. Setelah melewati perjalanan hidupnya, dari dia dijual, dia masuk penjara, diangkat menjadi pegawai di rumah Potifar, lalu kemudian masuk penjara lagi, dan akhirnya dia diangkat. Karena apa? Karena dia bisa menginterpretasikan mimpi Firaun. Kemampuan dia menginterpretasikan atau menafsirkan itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Tetapi dia bertindak, dia mengambil. Jadi kemampuan mengelola pun itu datangnya dari Tuhan. Tapi kita perlu belajar, kita perlu menginvestasikan diri kita untuk belajar bagaimana mengelola. Bapak Ibu, zamannya saya, ya mungkin 15 tahun yang lalu, informasi itu mahal. Informasi itu mahal. Jadi kalau kita mau ikut bagaimana mengupgrade diri kita, bagaimana kita meningkatkan kemampuan berbicara, bagaimana kita punya kemampuan untuk bernegosiasi dengan orang, itu kita harus ikut seminar, dan seminarnya mungkin hanya ada di Jakarta atau di Surabaya. Tidak tersedia seperti sekarang. Kita harus ikut seminar, harus bayar, harus spend waktu, perjalanan ke sana,
butuh waktu, butuh energi, butuh dana. Enggak murah. Karena semua dilakukan secara offline. Saya sering ikut, saya suka belajar, jadi saya sering ikut pelatihan di mana semuanya. Untuk mengupgrade diri saya. Tapi Bapak Ibu, sekarang semua informasi ini tersedia gratis di internet. Masalahnya, apakah kita masih punya kerinduan untuk mengembangkan diri kita? Apakah kita masih merasa, aku masih harus perlu belajar lagi? Apakah kita merasa, kita masih perlu enggak untuk mengembangkan kemampuan mengelola kita? Bapak Ibu, saya cukup kagum dengan Ibu Sarah. Saya spill sedikit enggak apa-apa ya Bu? Ya. Bu Sarah di usianya ke-27, berapa? Salah. Oh 60, maaf. Ya, diskonnya terlalu banyak. Di usia 60, saya kemarin dapat berita, beliau masih ambil kuliah tambahan. Betul ya Bu? Kasih tepuk tangan dong. 60 tahun loh Bapak Ibu, masih kuliah lagi. Untuk apa sih? Karena dia sedang mempersiapkan sesuatu di depan nanti. Ambil kuliah di usia 60 tahun dengan kesibukan beliau. Beliau bukan orang nganggur Bapak Ibu. Ya, saya tahu beliau sangat sibuk. Tapi dia apa? Itu karena kehausan. Pengen mengupgrade diri, punya kemampuan. Bapak Ibu, kita jangan kalah dengan Bu Sarah. Dan saat ini semuanya tersedia loh di internet. Bapak Ibu bisa pakai YouTube, belajar apa? Semua tersedia. Pertanyaannya, maukah kita belajar untuk punya kemampuan mengelola itu lebih lagi? Kenapa? Karena dengan kita belajar, kita semakin lebih baik, semakin lebih baik. Kalau kita berhenti di sini, kita puas, kita akan mentok di sini. Padahal Tuhan kasih kita itu jauh lebih besar. Nanti kita akan belajar di ciri yang keempat. Informasi yang ada sekarang ini tersedia. Bapak Ibu, saya kemarin membaca sebuah artikel. Saya nggak tahu artikel ini benar apa enggak. Artikel ini dibuat oleh satu orang, mengambil sumber. Bapak Ibu, siapa di sini yang suka nonton TikTok? Nonton TikTok ya. Gak apa-apa ya, TikTok gitu ya. Lucu soalnya ya kan, banyak video-video short gitu ya, lucu-lucu. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, TikTok itu punya algoritma. Algoritma akan menampilkan sesuatu yang Bapak Ibu senang. Jadi semakin Bapak Ibu nonton TikTok, itu konten-konten yang keluar semakin senang, semakin menyerupai apa yang Bapak Ibu inginkan. Kalau Bapak Ibu ingin senangnya yang humor-humor, yang lucu-lucu, itu semua yang lucu-lucu keluar. Ya, kalau Bapak Ibu senang yang suami-suami takut istri gitu ya, cita-citanya nanti keluar semua itu. Kalau Bapak Ibu senang yang lain-lain akan keluar, mobil keluar. Jadi ada algoritmanya, dan ternyata algoritma yang ada di TikTok internasional dan TikTok di Cina berbeda. Algoritma di TikTok Cina, dia tidak menampilkan sampah-sampah video. Dia menampilkan video-video yang memang dibangun untuk mengupgrade, menambah wawasan anak mudanya. Mereka tidak melarang TikTok, karena TikTok buatan Cina. Tapi algoritmanya dibuat beda. Yang keluar itu bukan video-video sampah, tapi video-video yang bisa membuat orang yang membacanya, orang yang melihatnya, orang yang mendengarnya jadi lebih pinter. Jadi lebih punya kemampuan. Kemampuan berbicara, kemampuan menyampaikan, bernegosiasi, kemampuan menjual, semua itu muncul dalam video-video kecil dan dibuat dengan cara yang menarik. Enggak cuma ngomong, bisa pakai perumpamaan, bisa pakai gambar dan semuanya. Yang keluar itu TikTok internasional, algoritma itu di-hide. Jadi orang TikTok internasional, kalau Bapak semua orang di sini senangnya yang lucu-lucu, yang keluar lucu-lucu tok. Enggak ada yang berguna. Enggak ada yang penting. Pokoknya
lihat gitu, hehehe gitu. Tapi tidak ada yang masuk, tidak ada yang bisa menambah sesuatu pun dalam diri Anda. Sehingga kita sekarang tahu orang-orang Cina, di Cina sana, ya anak-anak mudanya, mereka mengalami sebuah pertumbuhan secara knowledge. Saintis Cina sekarang sudah melampaui jumlahnya dibanding saintis Amerika. Research and development-nya, dananya sekarang lebih besar dibanding dana yang di-spend oleh Amerika. Bapak Ibu, apa yang kita konsumsi saat ini? Kalau kita hanya nonton yang buat kita senang, kita sedang membatasi diri kita. Padahal Allah rindu. Setiap kita bertambah menjadi pengelola, bertambah kemampuannya menjadi seorang pengelola. Karena apa? Karena ciri yang keempat ini. Karena kita perlu setia pada hal yang kecil. Segala sesuatu dimulai dari kecil. Gak ada semuanya tiba-tiba brek, kecuali warisan. Semuanya mulai dari kecil. Kita dipercaya pada hal kecil. Bahkan kalau kita baca, yang multimedia bisa bantu ditampilin Matius tadi. Matius 25 ayat 20 kalau bisa. Bisa enggak? Matius 25 ayat 20. Nah, oke. 5 talenta itu besar Bapak Ibu. 1 talenta kalau dalam kilo itu 36 kilo. Jadi kalau itu dalam bentuk emas, 36 kilo emas. 1 kilo emas berapa Her? Kamu yang punya kan tahu berapa? 1,5 M misalnya ya. Nah, 1 M deh, berarti 36 M. Itu kalau dalam bentuk kilo. Talenta itu juga bisa dalam bentuk gaji harian. 1 talenta itu 20 tahun gaji harian penerima kerja. Jadi kalau ada orang yang gaji tahunannya 100 juta, berarti 20 tahun gaji orang kerja. Jadi 20 kali 100 juta, 2 miliar. Sesuatu yang besar. Dan orang ini dikasih 5 talenta, betul ya? Gede enggak? Gede banget. 2 talenta, gede banget. Tapi apa yang katakan firman Tuhan tentang ini? 25 ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Apa jawab Tuhan Yesus? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, itu pujiannya. Engkau telah setia pada perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi Bapak Ibu, talenta yang Bapak Ibu terima dari Tuhan, ya, 5 talenta itu sebenarnya sangat besar buat kita. Tapi di balik itu Tuhan punya yang lebih besar. Tapi Tuhan ingin kita setia pada apa yang pertama Dia berikan dalam hidup kita. Amin. Buat anak muda nih yang main badminton, ya, kalian sedang digojlok hari-hari ini. Setiap hari main badminton. Jangan sia-siakan talenta itu. Ya. Gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kalian suatu ketika berhasil, ingat, itu bukan hanya karena kesetiaanmu, tapi karena Tuhan juga memberikan kemampuan buat kamu. Oke? Deal? Deal ya. Kita tahu bahwa Tuhan ngasih kita tuh enggak pernah kecil. Tapi Tuhan punya yang juga jauh lebih besar ketika kita setia. Bisa ke bagian yang tadi? Mana dong tepuk tangannya nih? Angkat-angkat aja nih, ya. Nah, itu dia. Jadi seorang pengelola punya 4 ciri. Ciri yang pertama, dia tahu sumbernya siapa dan percaya kepada sumbernya. Yang kedua, dia bisa mendengar suara Tuhan. Karena seorang pengelola harus tahu kemana nih paketnya. Ya, kayak orang pengirim dia tahu, oh alamatnya di sini, oh alamatnya di toko A, alamatnya di toko B, alamatnya di gereja. Dia harus mengantarkan tepat. Yang ketiga, seorang pengelola adalah orang yang terus belajar, mengupgrade dirinya.
untuk mengelola lebih lagi. Dan yang keempat cirinya, setia pada hal kecil. Karena Tuhan punya sesuatu yang lebih besar. Amin. Ya, sebelum saya tutup, kita akan belajar 2 karakter seorang pengelola. Karakter yang pertama, seorang pengelola itu enggak membanding-bandingkan. Saya ambil contoh Bu Sarah. Hari ini Bu Sarah contohnya. Enggak apa-apa ya Bu. Ya, Bu Sarah dipercaya 1000 jemaat di tempat ini. Ibadah 1, 2, 3, beberapa cabang. Ya, Bu Sarah enggak memandang teman-teman gembala yang masih menggembalakan 100 orang. Kamu banding saya apa sih? Enggak seperti itu. Karena tahu ini miliknya Tuhan. Tapi Bu Sarah juga enggak ngelihat Paul Yong Gicho misalnya yang 1 juta jemaatnya. Lalu Bu Sarah merasa, apa ini? Enggak. Betul ya Bu Sarah? Karena setiap orang diberi kemampuannya masing-masing. Seorang pengelola seperti Bu Sarah enggak membanding-bandingkan dirinya. Setiap kita enggak perlu membanding-bandingkan. Karena kita dipercaya dengan potensi kita sendiri. Yang perlu kita bandingkan adalah potensi kita sekarang dengan rencana Allah atas hidup kita. Kita sampai di mana? Seperti orang yang dikasih 5 talenta tadi. Mungkin buat dia sudah gede banget. Ketika dia membawa 5 talentanya itu, sudah itu. Tapi Tuhan ngomong, itu belum apa-apa. Buat kamu, aku punya rencana yang lebih besar. Rencana yang lebih luar biasa. Jangan berhenti di situ. Aku punya rencana yang lebih besar buat kamu. Kita membandingkannya bukan dengan orang lain. Kita membandingkannya dengan rencana Allah yang selalu lebih besar daripada kita. Amin. Ya. Kalau kita tidak membanding-bandingkan, kita tidak akan terjatuh kepada kesombongan ataupun kerendahan diri. Kita tidak menjadi sombong ketika kita merasa lebih dari orang lain. Tapi kita juga tidak merasa rendah diri ketika kita kurang dari orang lain. Karena kita tahu Tuhan ngerti kemampuan kita. Dan Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar kalau kita setia. Amin. Saya minta tim musik bisa maju ke depan. Karakter yang berikutnya. Belum. Karakter yang berikutnya. Ya, tidak menghakimi orang lain. Ya, kita tidak memandang orang lain dengan cara pandang penghakiman. Karena penghakiman itu dari Allah. Kita tahu semua ini diberikan kepada kita sebuah kepercayaan. Dan kita mau mengusahakannya, mengembalikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesimpulannya, sadari Tuhan itu pemilik segala sesuatu. Bahkan untuk talenta kita, kemampuan kita. Semua yang kita miliki, milik Tuhan. Kelola dengan segala yang telah dipercayakan dengan tanggung jawab dan iman. Gunakan waktu, talenta, dan harta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita jadi saluran, kita pasti diberkati. Kita pasti menikmati. Lebih dari cukup. Kita cukup, lebihnya untuk siapa? Untuk orang-orang yang Tuhan akan bawa dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut mengambil langkah iman, karena Tuhan beserta kita. Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Ya, jangan berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena di dalam Tuhan, ya, Tuhan punya safety net buat kita. Tapi kalau kita nggak berani mencoba, kita kehilangan kesempatan itu, Bapak Ibu. Ya, saya belajar dari istri saya. Istri saya seorang yang sangat pemberani, lebih berani dari saya. Terus terang benar, ya kalau dia diibaratkan orang, dia itu orang yang bawa sabit, bawa senter gitu ya, masuk ke hutan. Saya yang digandeng, bukan saya yang gandeng. Karena dia jauh lebih berani. Ya dia dididik oleh orang tuanya untuk berani mengambil risiko, berbeda dengan saya. Yang kelima, siapkan diri untuk memberi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapa yang diberkati? Saya minta Bu Sarah bisa menutup firman Tuhan pada siang hari ini. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku,
yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Nah, saudara, kita punya banyak pilihan. Saudara, semua orang berpengalaman. Saudara bisa memilih cara saudara sendiri untuk mengelola hidup saudara, pekerjaan, usaha. Tapi saya kira jauh lebih bijak ketika kita memilih cara Tuhan. Amin. Amin. Karena kita terhubung dengan sumber yang gak bisa kering. Tadi pagi saya mengatakan, ya, life is choice, kamu silakan memilih. Kalau kamu memilih caramu sendiri, lalu kamu jeglong, gak boleh nyari saya. Saya tidak bersedia, tapi kalau kamu pakai cara Tuhan dan kamu jatuh, aku ada untukmu. Aku bantu kamu berdiri. Oke? Make sense ya? Setiap keputusan ada konsekuensi. Pilih cara Tuhan. Kalau kau sudah pilih cara Tuhan, kau jatuh. Kami rombongan berdiri di sisimu. Bareng-bareng. Rasa sakit bareng, nangis bareng. Tapi kau pilih caramu sendiri, kau jatuh. It's not of my business. Saya nggak bisa sebab saya pakai cara Tuhan. Amin. Saudara ready? Saya nggak suruh berdiri nih, saya minta tolong angkat tangan saja ya. Saudara ya, saya nggak suruh berdiri, tapi please. Jikalau saudara bijak, pilihlah cara Tuhan. Kita terhubung secara akurat, selalu ada mujizat, selalu ada jalan. Nah, kalau saudara di umur saya, saudara tahu betapa berharganya waktu. Dan benar Pak Ivan bahwa tujuan saya adalah mengupgrade diri saya ya. Sebetulnya niat saya adalah untuk mengambil psikologi, tapi itu pasti dia akan mulai di bulan September. Tetapi karena waktu itu penting, saya ambil pendidikan Kristen. Nah, nanti kalau September saya ambil itu lagi, jadi nanti lulusnya 2. Kenapa? Karena bukan buat dolanan, karena saya ini sering diminta ngajar. Tapi kan saya nggak punya kompetensi di bidang mengajar ya, secara legal standing ya. Jadi kalau sudah di umur saya betapa berharganya waktu. Nah, saya juga ingin mengatakan pada anak-anak yang badminton, ya saya kasih tahu, saya punya kesaksian tentang di sini ada 2 orang yang dua-duanya ada di pelatnas dan juga juara dunia. Berkali-kali ikut event dunia dan juara. Salah satu yang saya tahu adalah Patra. Ini minta ampun dari SD nggak pernah ada namanya menang. Kalah terus. Tapi anak ini setiap kali tanding cari Tante Sarah. Kadang-kadang saya di mana lewat telepon doain. Kalah, didoain kalah, didoain kalah, didoain kalah. Satu hari dia, saya kira dia masuk SMA. Dan ada hari Natal dia pulang liburan. Dia bilang, Tante boleh nggak doa sama saya? Saya bilang boleh, ke menara. Dan pada waktu itu saya tidak berdoa. Saya tiba-tiba mendapatkan suatu nubuatan. Dan saya mengatakan, tahun ini Tuhan akan membebaskan engkau. Engkau akan reach out sesuatu yang belum pernah terjadi. Saudara, tahun itu dia pergi dan dia dapat bisa menjuarai juara dunia. Sampai bisa masuk pelatnas ya. Saya kira firman Tuhan ini kita bicara untuk mereka. Kita panggil mereka di sini, kita doakan mereka ya. Anak-anak yang khususnya di badminton, come on. Ya. Kita berdoa untuk mereka. Kalian sudah ada contoh ya. Kak Patra itu gak pernah menang-menang sama sekali dari SD, SMP gak tahu yang namanya menang, kalah terus ya. Tolong hamba-hamba Tuhan letakkan tangan atas mereka satu persatu. Ya, para diaken yang ada di sini taruh tangan atas mereka. Ya, hadap sini, lalu masing-masing kita pegang satu anak dan doakan mereka. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Satu lagi, yang satu lagi. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang
datang dari banyak kota, jauh. Mereka kos, jauh dari orang tua. Saya minta supaya gembala siang hari ini untuk take care mereka, untuk komselin mereka, ya, untuk menjadi ayah ibu rohani buat mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah lihat mujizat. Bagaimana Kapatra itu dari SD, SMP gak pernah menang. Didoain selalu kalah, didoain selalu kalah. Tetapi dia setia dari hal-hal yang kecil. Dan kalau sekarang dia bisa ada di pelatnas, dia juga bisa menjuarai kejuaraan dunia. Karena anak itu sedari kecil belajar mengandalkan Tuhan. Terhubung dengan sumbernya yang tidak pernah kering. Kami berdoa dan melepaskan berkat atas anak-anak kami ini Tuhan. Mereka baru mulai, mungkin di dalam pikiran mereka apa bisa, apa mungkin mereka membandingkan diri mereka dengan orang-orang yang lebih sukses, telah pergi lebih jauh. Dan mereka merasa tidak bisa, tetapi saat ini kami lepaskan berkat-Mu atas mereka. Tuhanlah yang memberikan mereka kekuatan untuk berhasil. Kekuatan fisik, kekuatan mental turun atas mereka. Mereka akan menjadi kebanggaan Indonesia. Mereka akan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Tuhan lindungi mereka dari kekerasan, dari bullying, dari sex abuse. Dalam nama Yesus, Tuhan protect mereka. Di dalam nama Yesus, seperti Tuhan yang melengkapi Daud, melatih tangannya untuk berperang. Engkau melatih tangan mereka, melatih kaki mereka untuk berjejak di bukit-bukit kemenangan. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan, saya mengingatkan kembali kepada jemaat Tuhan yang rindu melayani tempat ini. Kita sangat terbuka dan di depan lobi nanti ada tempat untuk siapa yang mau bergabung untuk melayani bersama. Kita sangat terbuka sekali. Kita banyak membutuhkan pelayan-pelayan tempat ini. Bagi jemaat rekan muda, jangan lupa setiap Sabtu bergabung di tempat ini, kebaktian youth ya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan apa yang boleh kita akan berikan pada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Kau telah mengajari kami menjadi pengelola-pengelola yang baik. Pengelola yang berkarakter. Kami percaya Tuhan. Kami rindu menjadi bagian itu Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, berikan kami hati yang rela, hati yang sukacita untuk memberikannya bagimu Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat, orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan saat ini Tuhan. Kau berkati untuk apa yang boleh ditabur, mengembalikan perpuluhan, persembahan bagi gereja ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengembalikan berlipat-lipat ganda. Kami iman itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pemilik
mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau hadir di tempat ini untuk melawat kami dan memberkati kami. Dan rancangan Allah yang besar bagi kami untuk kami senantiasa boleh menjadi pribadi-pribadi yang sangat bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan kami Tuhan menjadi seorang pengelola yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada Engkau Bapa, bila kami semakin dewasa penuh di dalam Engkau. Dan kami Tuhan boleh senantiasa mengerjakan dari amanat agung-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pada saat ini berdoa untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini. Bila kami senantiasa bersyukur untuk segala kasih karunia yang Tuhan percayakan atas kami. Dan kami Tuhan mengelola segala yang Tuhan percayakan atas hidup kami. Dan pada suatu saat Tuhan, kami harus bertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada Engkau. Dan kami Tuhan menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa bangsa negara yang kami kasih. Untuk para pemimpin bangsa kami, juga para petinggi-petinggi negara kami, juga pada saat ini Tuhan, juga para pengambil keputusan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap peraturan yang ada, undang-undang yang dibuat, bahkan kebijakan-kebijakan yang baik, biarlah itu muncul pada tahun ini. Dan sungguh bangsa kami menjadi bangsa yang sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya bangsa kami dijauhkan dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau pada saat ini biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang sungguh sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tidak lupa pada saat ini juga menyerahkan Ibu Gembala Sidang, Ibu Sarah, juga beserta keluarga yang ada. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Urapan penggembalaan Tuhan senantiasa Tuhan anugerahkan. Engkau lengkapi dengan karunia-karunia daripada-Mu. Dan Engkau Tuhan senantiasa sertai apa yang dikerjakannya. Dan Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga serahkan anak-anak-Mu pada saat pelayan-pelayan Tuhan yang di tempat ini. Mereka begitu setia di hadapan Tuhan. Kami percaya kepada Engkau. Engkau semakin menambahkan kesetiaan atas hidup mereka. Dimanapun mereka Tuhan utus. Untuk pada saat ini menjadi kepanjangan tangan daripada-Mu Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk gereja ini Tuhan, setiap ibadah baik itu baik itu setiap pagi jam 6, jam 9 ataupun jam 6 sore, kami meminta kepada Engkau, penuhkan dengan jiwa-jiwa yang baru dan jiwa yang lama. Mereka di tempat ini bersukacita karena mereka Tuhan menyembah kepada Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini berdoa ya Tuhan, untuk pada saat tanah yang ada di depan sana, yang pada saat kami rindukan boleh terbeli. Bapa, kami sangat bersyukur kepada Engkau. Engkau adalah Allah sang pemilik segala sesuatunya. Dan Engkau akan memberikan itu kepada gereja ini. Dan kami gunakan untuk kemuliaan bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan. Ibadah tempat ini boleh terjadi karena Engkau Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Inilah seruan kami. Kami alaskan semuanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Cuma Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.